Halo semua, kembali lagi bersama Golden Boots. Oke guys, sesuai dengan judul ya kan, review dan playtest Babo Serenity R1 atau R1 Serenity ya. Ya itulah pokoknya namanya. Jadi video ini sendiri gue rekam pada saat gue masih di KL. Seperti yang lo lihat, settingnya masih setting KL. Tapi mungkin doain ya, gue bakalan tayangin ini pada saat gue udah ada di Indonesia. Nah, kenapa gue maksain walaupun gue udah set planning bahwa video ini akan tayang ketika gue di Indonesia, tapi gue maksain buat review ini karena nggak lain dan nggak bukan guys. Sepatu ini dengan mengucapkan permintaan maaf sebelumnya, harus gue tinggal di KL karena sulit sekali untuk mengalahkan sepatu-sepatu lain yang udah gue putusin untuk gue bawa pulang ke Indonesia. Jadi sepatu ini gampangnya nggak masuk lah dalam kriteria untuk gue bawa pulang ke Indonesia. Oke, disclaimer dulu ya sebelum memulai ya. Ya gue selalu membuat disclaimer lah kalau untuk produk-produk lokal Indonesia karena biasanya nih viewernya banyak ya kan, terus orang juga bisa jadi terdistract, maksud gue terpengaruh lah gitu ya, walaupun sebelumnya udah netapin pikirannya, tiba-tiba nonton review gue siapa tahu terpengaruh. Jadi gue mau kasih disclaimer dulu ke kalian semua, review dan playtest ini murni pendapat gue, rasa yang gue rasain ketika gue beli sepatu ini, gue pakai sepatu ini. Tentunya juga didukung oleh faktor lapangan, faktor cuaca, faktor banyak faktor lah yang mengakibatkan perkataan gua gitu ya, review gua seperti itu nantinya gitu ya. Jadi harapan gua tentu adalah bukan harapan ya, seperti yang sering gua bilang juga di video review gua bahwa ini adalah murni yang gua rasakan gitu ya, dan keadaan lo belum tentu sama, bisa jadi belum tentu sama, udah pasti beda gitu ya. Kalaupun ada kesamaan, ya mungkin ada beberapa faktor yang kita kebetulan sama gitu ya. Oke, disclaimer. Jadi jangan sampai lu juga ngerasa review gua ini 100% benar gitu ya. Ya benar menurut gua ya 100% benar, tapi kan belum tentu sama dengan yang lu gitu ya. Nah, terus sepatu ini sendiri pada akhirnya gua tes cuman 1 kali guys, nggak jadi gua tes 2 atau bahkan 3 kali. Gua tes 1 kali doang di lapangan sintetik dan gua pakai cuman 1 babak, sekitar 30 menitan plus pemanasan mungkin sekitar 10 menitan, jadi sekitar 40 menit in total gua pakai sepatu ini, dan nggak ada foto-fotonya sama sekali. Jadi video ini ya full bacot aja, nggak ada bukti otentik bahwa sepatu ini gue pakai. Nah, langsung aja ke sepatu ini. Pertama gue akan ngebahas masalah lapangan dulu yang gue pakai ya kan. Jadi gue main di lapangan sintetik yang sama dengan yang gue pakai dengan bersama tim Bumbol. Gue main di lapangan UM Varsity di University of Malaya. Gue bisa bilang salah satu lapangan sintetik terbaik yang pernah gue main di Malaysia. Gue main jam 4:30 hari itu guys. Gue main jam 4:30. Kondisi 3:30 KL adalah 3:30 Indonesia ya. Kondisi cuaca tidak begitu panas, tapi sebelumnya panas. Jadi udah mulai matahari udah mulai turun lah gitu ya. 3:30 itu udah matahari yang sedang, nggak terlalu panas banget. Dan kebetulan tempatnya juga dikelilingi oleh pohon gitu ya, jadi agak ada udara sejuk lah gitu. Jadi kondisinya lapangan sintetik dan cuaca agak panas gitu, tapi enggak terlalu panas. Itu satu, yang pertama. Yang kedua adalah fitting sepatu. Oke, ada yang ketinggalan, gue ambil dulu, gue cut dulu bagian ini. Oke, yang gue ambil barusan adalah si insole. Nanti akan gue jelaskan. Gue ke fitting dulu. Jadi ketika gue mengetahui size 42 adalah 27 cm dan di bagian insole-nya tertulis 41, walaupun di video unboxing sudah dijelasin juga sama admin Babo bahwa ini memang terjadi salah cetak, seharusnya yang 41 ini memang untuk yang 42. Cuman dijelaskan di situ bahwa
Babo ini bukan sepatu downsize ya kan. Kurang lebih lah, lu bisa baca, lu bisa ke video unboxingnya di situ, di komen gue pin juga komen dari Babo supaya kawan-kawan yang lain nggak salah. Jadi bukan maksud gue untuk ambil 42 ya sebenarnya, ini gue jelasin ya. Jadi gue ada chat dengan warung.wk, salah satu distributor Babo lah ya, gue bisa bilang ya, karena aktif banget ngepost sepatu-sepatu Babo. Jadi gue chat dengan beliau ini, tanya kalau pakai Adidas biasa berapa. Gue bilang ya Adidas gua ghosted gua aja yang slim begitu aja, gue pakai 27,5 masih masuk di gua gitu loh, tanpa gua harus replace insole gitu. Jadi ya gue bilang aja gua kalau Adidas 3/3 atau 27,5. Jadi ya gue bilang ke seller, gue pakainya 27,5 Adidas. Oh kalau gitu pakai ini 27 yang 42 gue bilang. Seperti yang gue bilang ya di video unboxing gue, jauh perjalanan sepatu ini gitu ya. Jadi kalau sampai gue salah size ya sebenarnya mau gimana juga ya kan, cuman ya udah gitu, berarti ya review gue ya berdasarkan pengalaman gue juga gitu kan. Nah karena gue udah lihat ini juga tebel, dan ini 41 dan ini 27 cm, gue nggak mau ambil resiko dong ya kan. Jadi gue bawa insole cadangan ketika main di game itu. Gue bawa insole-nya Mercurial Vapor yang lebih tipis lah kalau dibandingin dengan insole-nya Babo. Jadi gue pakai insole ini. Gue tadinya udah nggak mau pakai insole karena begitu kaki gue masuk pakai insole ini udah kerasa sih, gue udah feeling sih gitu. Wah ini sih nggak akan tahan lama nih gue pakainya nih gitu. Gue udah feeling. Tadinya gue coba lepas insole, gue coba jogging karena kaos kaki juga yang gue pakai kaos kaki, bukan kaos kaki tipis sih. Gue waktu itu gue pakai kaos kakinya Nutmeg. Ada nggak ya gambarnya, nanti gue coba carilah yang gue pakai kaos kaki yang Nutmeg. Itu nggak terlalu tipis tapi bukan yang tebel kayak model Specs atau Ortus gitu ya. Lo paham lah ya kalau lo pernah pakai dua kaos kaki itu ya. Bukan tebel gitu juga tapi bukan tipis kayak kaos kaki KW-KW Nike yang biasa gue pakai buat tes. Nah ketika gue lepas insole kerasa agak slip ketika gue coba jogging. Wah gue nggak mau ambil resiko cedera ya kan. Gue pernah lepas insole di Adidas Predator Remake, gue cedera gitu ya karena licin gitu. Nah akhirnya gue putusin, oke deh, gue paksain gue pakai si insole ini, si insole Vapor. Jadi gue replace insole ini, dengan insole-nya Vapor. Nah setelah itu gue pakai pemanasan di cuaca yang gue bilang tadi, di lapangan yang gue bilang tadi. Pada saat pemanasan sih kaki kanan dan kiri gue masih terhitung oke ya, nggak ada masalah gitu ya. Tapi ketika gue pakai bermain, nah itu udah mulai ya, karena bermain kan ada tekanan gitu ya, lu pressing, lu lari sprint berulang kali gitu ya. Gue nggak yakin sih gue lari sprint berulang kali, tapi oke lah, ada beberapa gerakan-gerakan ya kan, gerakan berputar lah, gerakan menerima passing lah gitu ya kan. Jadi ketika 20 menitan lah ya, gue udah mulai nggak nyaman. Gue pakai udah mulai nggak nyaman, terutama kaki kiri ya. Gue kayaknya lebih gede kaki kiri dari kaki kanan. Jadi kaki kiri gue kelingking itu udah mulai kejepit di sini guys. Dan memang ketika gue pakai sepatu ini bagian depan juga nggak ada sisa ya. Jadi memang bener-bener press dengan kaki gue. Cuman ya, gue nggak mengalami apa yang gue alami ketika gue pakai si Hyper Venom Finish. Lu kalau udah tonton playtestnya, lu tau lah ya gitu. Kalau belum tonton lu boleh tonton, linknya di mana lu cari aja, karena ini video udah panjang jadi nggak gue tampilin di atas. Jadi kalau gue pakai Hyper Venom itu kaki gue begini tapi gue masih bearable, masih bisa tahan 40 menit itu masih bisa tahan. Tapi ini menit ke 20-25 itulah gue udah mulai kerasa wah nggak nyaman. Gue lari udah mulai kerasa sakit, kaki kanan gue sakit tapi oke, tapi kaki kiri gue ini yang nggak bisa tahan sama sekali. Kelingking gue tuh bener-bener kejepit gitu rasanya, dan nggak sampai lecet sih, alhamdulillah nggak sampai lecet, tapi kerasa banget nggak nyaman bagian kiri gue. Jadi udah itu gue udah nggak perform lagi, gue main berantakan, kontrol berantakan, jaga kelewat gitu ya, karena ya nggak nyaman tadi ya kan, yang gue rasakan tuh nggak nyaman banget. Terus ya syukur gue bawa sepatu cadangan sih, sepatu cadangan yang gue memang udah feeling ya kan, kalau misalkan tuker insole nggak berhasil ya gue pakai sepatu cadangan. Nah kesimpulannya nih guys, ya ada beberapa faktor tadi lah ya. Mungkin kalau gue pakai kaos kaki anti slip dengan lepas insole mungkin gue bisa nyaman pakai sepatu ini, mungkin gue nggak tahu juga, belum gue pakai. Dan ya mungkin kalaupun ada kesempatan pakai kaos kaki anti slip
ya masih lama ya kan, mungkin nanti bulan Juli tahun depan baru tayang kali gitu ya, review pas pakai anti slipnya. Cuman overall dari gua adalah menurut gua ya, tipikal kaki lu itu memang akan berbeda antara satu dengan yang lain gitu ya. Jadi mungkin ada beberapa orang yang pakai Adidas 43 pakai ini 42 totally oke, nggak ada masalah gitu ya. Mungkin ada juga yang kayak gua ketika pakai size 42 di sini ada masalah gitu. Gue terus terang ada masalah gitu. Teman gue yakin ya, kalau gua up size ke 43 karena bedanya 1 cm itu bakalan banyak banget space-nya gitu. Jadi sebenarnya nih kalau andai kata nggak sakit kelingking gua, ini sepatu oke. Ya, cuman kalau upsize ke 43, gua ngerasa bakalan kegedean banget gitu ya. Cuman ya nggak tahu bisa nyaman apa enggak, kalau kegedean itu kan mesti dites juga gitu. Dan kalau dari sisi berat dan gua nggak tahu ya, mungkin ini kan lebih berat ya daripada sepatunya Cap ya, kalau nggak salah bedanya sekitar 15-an gram ya. Sepatu Cap itu berapa sih, 285 apa ya kalau nggak salah ya, gue lupa. Nanti boleh gue cek ulang lah, kalau ini masih ada fotonya gue timbang sepatu Cap, gue tampilin juga beratnya sepatu Cap. Tapi ketika gue pakai sepatu ini, mungkin ya karena faktor lapangan sintetik ya, gue pakai sepatu Cap itu kan gue playtest di lapangan tanah gitu kan, di tanah aja gitu, rumput sedikit. Ini di lapangan sintetik asli kerasa berat. Walaupun gue nggak ngerasa statnya bermasalah ya, oke aja gue pakai gitu ya. Cuman beratnya kerasa berat. Kalau sepatu Cap kan gue berapa kali bilang tiba-tiba kok nggak kerasa berat ya gitu. Kalau ini kerasa berat banget. Terus nyaman ya, of course gue nggak dapat kenyamanannya karena kaki gue sakit, kiri dan kanan sakit. Durability gue pakai di lapangan sintetik dengan cuaca yang agak panas, masih oke, nggak ada masalah sama sekali ya. Dan setelah ini seperti yang gue bilang, sepatu ini akan gue simpan, lalu akan gue pakai lagi kalau ada waktu, mungkin setelah gue balik ke KL lagi, karena sepatu ini akan stay dulu di KL. Terus kalau ditanya nilai lu berapa bang untuk sepatu ini, gue sebenarnya nggak bisa kasih nilai juga sih, karena gue nggak ngerasa nyaman ya kan. Kalau gue kasih nilai ya of course nilainya akan jelek banget, karena ya pengalaman gue terus terang nggak menyenangkan ketika gue pakai sepatu ini gitu ya. Gue belum nemuin spesialnya juga dari sepatu ini. Seperti yang gue bilang juga di video unboxing, spesialnya sepatu ini ya karena ada garansi. Selain itu menurut gue sih, jujur gue belum nemuin spesialnya dari sepatu ini. Tapi ya buat lo yang mau cari option sepatu kulit yang lo biar nggak was-was beli sepatu karena ada garansi, ya ini mungkin saat ini yang terbaik yang bisa lo dapetin di market ya kan, karena dia ada garansinya tadi gitu. Gue nggak tahu sepatu lain ada apa nggak garansi. Jadi kalau masih dipaksa juga suruh nilai sepatu ini, oke, gue nilai nggak lebih dari 5 lah. Ini maksimal kalau gue suruh kasih nilai ya 5, nggak bisa lebih gitu, karena gue nggak dapet kenyamanan, gue nggak ngerasa ada sesuatu yang spesial juga ketika gue pakai sepatu ini. Itu aja sih dari gue untuk review gue kali ini. Ingat ya guys, disclaimer tadi ya yang udah gue ucapin di depan. Mudah-mudahan lu bisa paham. Untuk orang babo juga kalau ada yang nonton ya, this is my honest review. Gue nggak lebih-lebihin, nggak gue kurangin juga of course ya kan. Kalau lu ngerasa video ini menarik, lu boleh like, lu boleh share juga ke teman-teman lu, siapa tahu yang ada yang pengen nonton juga reviewnya Golden Boots, monggo banget. Dan kalau lu memutuskan untuk subscribe setelah lu nonton video ini, wis mantap guys, terima kasih ya. Mudah-mudahan sih masih banyak lah video gue yang oke-oke ke depannya. Segitu aja dari gue Golden Boots, mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian. Golden Boots pamit.